Gue cek misalnya ya. Udah. Gue cek misalnya. Pilih ini belum? Oh, udah, ini udah mati. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Raja dari bagian People Development Divisi Human Capital. Hari ini kita akan melaksanakan sharing session Network Fundamentals yang akan dibawakan oleh teman-teman dari SMK Islamic Development Network.
Boleh teman-teman silakan di take away untuk materi setelah ini. Namun terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa semoga hari ini sharing session-nya berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat oleh teman-teman dari tim SMK IDN bisa membawa berkah dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Siapa kita? Kita NTI, kita bersama, sukses, sukses, sukses. Belum kompak, satu kali lagi. Yuk, fokus dulu semuanya. Siapa kita? Kita NTI, kita bersama, sukses, sukses, sukses. Baik teman-teman, sebelum kita take over ke teman-teman tim IDN, mohon diisi absensi terlebih dahulu dengan men-scan barcode atau dengan mengcopy link yang tertera berikut. Teman-teman di Teams, suara kami jelas ya? Tolong direspon melalui chat, teman-teman. Oke. Oke, untuk absensi kita hitung mundur 2 menit ya, teman-teman. Silakan diisi terlebih dahulu. Waktu pengisiannya 30 detik lagi, teman-teman. Dipastikan untuk segera menyelesaikan daftar hadirnya sekarang. Baik teman-teman, waktu pengisian daftar hadir sudah selesai. Selanjutnya akan saya alihkan kepada teman-teman dari tim SMK IDN untuk mengambil alih dan memberikan materi kepada teman-teman. Tetap semangat dan tetap fokus. Terima kasih. Boleh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita dari SMK Iden Forging School ingin sharing session kepada Bapak Ibu mengenai jaringan dasar dan security system. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, di sini ada sedikit pengenalan members yang hadir di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatan Alfareza Ridwan. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Fatan. Di sini saya ditemani oleh 2 teman saya, ada Zulfikar Hakim dan Aditya Al-Hazim. Nah, untuk daftar isi, di sini kita akan pengenalan jaringan komputer, kita akan menjelaskan network fundamental, dan yang kedua adalah komponen-komponen jaringan, apa aja sih komponen jaringan yang ada di sini. Dan yang ketiga ada IP address dasar, jadi ada kelas C, kelas B, dan kelas A. Dan ada sedikit basic security. Mungkin untuk pematerinya saya alihkan ke Zulfikar. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Hadim dan saya di sini akan membawakan pada materi network fundamental untuk sesi pertama. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu. Kira-kira kenapa kita perlu belajar terlebih dahulu dari network fundamental nih? Ada yang ingin menjawab? Kira-kira
Kenapa gitu? Kita perlu belajar network fundamental di awal, baru kita masuk ke basic security. Mungkin saya. Oke, siap. Oke, jadi memang kalau saya kan tidak ada basic untuk di bagian ini ya. Tapi kalau menurut saya kenapa kita perlu mengenal pengenalan jaringan komputer itu karena mungkin kan banyak variabel-variabel atau komponen dasar yang kita perlu pelajari untuk kita bikin sesuatu yang lebih kompleks lagi gitu. Misalkan dari kita belajar dasar dari network fundamentalis ini, kita bisa masukin ke project-project selanjutnya kayak gitu. Bagus. Itu merupakan penentu jawaban. Makasih Mas Raja. Dan kita akan masuk ke deskripsinya ya. Kenapa? Karena sebelum itu saya kerja dulu alasannya, karena seperti yang kita Mas Raja tadi, network fundamental itu merupakan fondasinya atau bagian dasar-dasarnya. Jadi jika kita tidak tahu tentang network fundamental, lalu kita langsung ke belajar bagian inti dari jaringan, maka itu akan lebih susah dan kita lebih sering melupakannya. Gitu. Nah, saya sini akan menjelaskan tentang deskripsi jaringan komputer terlebih dahulu. Jadi jaringan komputer itu adalah merupakan kumpulan dari dua atau berbagai macam perangkat komputer yang saling terhubung. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa saling berkomunikasi antar sama lain. Tujuannya apa aja? Ada selain dari yang bisa komunikasi, ada juga diantaranya ada akses internet, ada berbagi data, ada berbagi perangkat keras seperti printer yang bisa dicolokkan dengan berbagai komputer yang lainnya. Dan yang terakhir ada komunikasi lebih mudah seperti misalkan nih kita mau chat, saya mau chat dengan Mas Ika, bisa menggunakan itu merupakan salah satu dari jaringan. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen jaringan. Setelah kita mengetahui pengertian dari jaringan itu apa dan tujuannya apa saja, kita akan mengetahui terlebih dahulu nih komponennya apa saja, apa barang-barang yang digunakan apa saja, dan juga alat untuk menghubungkannya. Nah, untuk komponennya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada end device, yang kedua ada intermediary device, dan yang terakhir ada network media. Nah, end device sendiri itu merupakan artinya sebagai perangkat terakhir atau di paling ujung kalau di internet. Biasanya itu dia menjadi si kliennya. Misalkan laptop ini merupakan end device, lalu ada printer dan lain-lainnya. Gitu. Nah, selanjutnya ada intermediary device. Intermediary device sendiri itu merupakan perangkat yang digunakan untuk menjembatani. Jadi misalkan kita ingin berkomunikasi nih dengan device, dengan laptop untuk saya, dengan laptopnya Zulfikar, maka ada alat yang terdahulu nih yang bakalan membantu mencari alamatnya atau IP dalam bahasa istilahnya dan lain-lainnya. Habis itu, contohnya apa aja? Itu ada router, ada switch dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada network media atau alat penghubungnya. Nah, alat penghubungnya dia menggunakan apa? Dia bisa menggunakan kabel seperti ada WAN media, LAN media, dan wireless media. Itu teman-teman. Nah, ini merupakan contoh penggunaan komponen jaringan sendiri. Jadi yang pertama ada end device yang paling ujung. Ini merupakan ada PC1, PC2, PC4, PC3. Itu untuk end device-nya yang ingin berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya switch. Switch ini merupakan intermediary device atau yang menjembataninya. Nanti dia bakal meneruskan ke router, dari router meneruskan ke jaringan lain atau ini router internet. Nah, terus juga untuk device-nya, untuk connectivity medianya apa aja? Nih, ada kabelnya atau bisa disebut dengan Ethernet cable. Nah, selanjutnya ada yang namanya jenis-jenis area network. Selain kita mempelajari tentang komponen, kita juga mempelajari yang namanya jenis-jenis areanya. Jadi, kalau misalkan di kantor ini mencakup namanya areanya, nama areanya apa? Lalu kalau untuk per kota itu nama areanya apa? Begitu, Bapak Ibu. Nah, contohnya apa aja? Yang pertama ada yang namanya PAN atau Personal Area Network. Nah, personal area network sendiri itu digunakan untuk jaringan skala kecil atau yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Misalkan dari laptop ke sesama laptop atau dari laptop ke printer. Itu disebut dengan PAN atau personal area network. Lalu yang kedua, ada yang namanya LAN atau local area network. Nah, local area network ini bisa digunakan untuk jaringan
menengah seperti perkantoran ini menggunakan yang namanya area network berjenis LAN. Atau misalkan di rumah Bapak Ibu jika ada WiFi itu menggunakan LAN. Selanjutnya ada namanya Izin interupsi sebentar. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon untuk maju satu kursi lagi agar teman-teman kan ada yang dokumentasi agar kelihatan semua. Mohon maaf. Baik, mohon maaf sekali lagi, silakan dilanjut kembali. Kita lanjutkan kembali. Dan yang ketiga di sini ada yang namanya MAN atau Metropolitan Area Network. Ini sudah memasuki sektor menengah ke atas atau yang sudah lebih lebar kembali. Nah, yang mana MAN sendiri itu merupakan kumpulan dari berbagai LAN. Jadi misalkan dari kantor ini dan tempat-tempat lainnya atau area network LAN lainnya itu terkumpul menjadi satu. Biasanya digunakan pada sektor mana itu digunakan pada bagian kota. Nah, yang terakhir ada yang namanya WAN atau Wide Area Network yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam LAN atau dari berbagai macam jaringan kota gitu. Biasanya digunakan untuk jaringan antar negara atau jaringan dunia. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Boleh ditanya juga ke teman-teman di Teams. Oke, mungkin dari Teams ada yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman yang di Teams apabila ada yang ingin ditanyakan, sampaikan saja melalui kolom chat atau bisa raise hand untuk kemudian menyalakan mikrofonnya. Atau mungkin nanti bisa dikumpulkan dulu nanti. Oh iya, boleh. Silakan. Nah, selanjutnya yang terakhir sesi saya itu adalah IP address dasar. Jadi kita akan mempelajari tentang pengertiannya, lalu jenis-jenis IP apa aja, dan juga yang terakhir itu klasifikasinya berdasarkan penggunanya itu siapa saja yang mulai pakai ini. Nah, IP address sendiri itu artinya sebagai alamat unik atau Internet Protocol Address. Nah, biasanya IP address sendiri itu digunakan pada setiap device. Seperti laptop kita itu memiliki IP address, lalu seperti router itu juga memiliki IP address. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika kita ingin berkomunikasi antara di satu device dengan device lainnya, itu bisa saling mengetahui alamat tujuannya. Misalkan saya dari laptop saya ke laptop Zulfikar atau ke laptop Mas saja, itu perlu tahu terlebih dahulu alamatnya. Misalkan 192.168 itu khusus private network. Nah, kira-kira nih, kalau saya ke laptopnya Mas Fikar alamatnya 192.168.1.1. Nah, akan tetapi di saya nulisnya 1.3, otomatis tidak akan sampai pesannya begitu. Tujuannya seperti yang saya bilang tadi untuk berkomunikasi, untuk menggunakan komunikasi antara device satu dengan device lainnya. Nah, ini merupakan contoh bentuknya. Jadi pertama ada perumahan Iden Jaya itu merupakan dari bagian dari IP networknya atau si alamat besarnya. Nah, lalu masuk ke bagian gateway-nya atau gerbang utama itu sebagai pintu utama. Jadi misalkan nih dari di bawah ini tuh ada yang namanya router atau device-device yang IP address dari device-device tersebut ingin berkomunikasi ke perumahan lainnya. Nah, itu akan melalui gerbang utama terlebih dahulu. Nantinya gerbang utama yang akan mencarikan IP tujuannya. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini IP address dari routernya. Ada 192.168.100.2. Nah, tiap device ini ibaratkan sebagai rumah. Dan masing-masing rumah memiliki alamatnya sendiri. Seperti misalkan blok A, blok C, gitu. Nah, seperti device di sini. Ada komputer yang menggunakan device 192.168.100.2 dan untuk gateway-nya dia ada di sini. Ketika teman-teman mengkoneksikannya ke router atau intermediary device, yaitu 192.168.100.1. Dari sini dia si routernya akan mencari di alamat tujuannya.
Nah, alamat tujuannya ini menggunakan alamat utamanya yaitu 192.168.100.0 dan dia akan diteruskan hingga ditemukan alamatnya. Itu. Nah, yang terakhir ada kelas IP address-nya. Nah, kelas IP address-nya apa? Ini merupakan range IP atau tipe IP apa saja yang bisa digunakan oleh setiap pengguna. Nah, yang pertama itu ada namanya kelas C atau kelas C itu biasanya digunakan untuk skala kecil. Biasanya digunakan pada area rumah, perkantoran, atau paling kecil itu antar device gitu Bapak Ibu. Nah, untuk maksimal hostnya ada berapa? Hostnya ada 254 dan untuk range-nya itu ada mulai dari 192.0.0 sampai dengan 223.255.255.0. Dan untuk subnet masknya dia mulai dari 255, 255, 255.0 atau sama dengan /24. Nah, semakin tinggi kelasnya, maka oktetnya akan makin kecil. Oktetnya yang mana? Oktetnya ini Pak. Nah, kalau di kelas itu kan 192.168.100 atau angka nolnya. Jadi oktetnya ada 3 nih. Oktet itu kumpulan dari 3 angka pertama. Nah, lalu pada kelas B dia menjadi 2 oktet dan hingga kelas B menjadi 1 oktet. Nah, masing-masing itu dia biasanya semakin tinggi kelasnya, semakin banyak user yang bisa dipakai. Ada untuk ribuan host, hingga jutaan gitu. Lalu yang terakhir di sini ada yang namanya jenis-jenis IP. Biasanya sih kalau jenis-jenis IP itu keterbatasannya siapa aja yang boleh menggunakannya. Yang pertama ada public. Public IP sendiri itu bisa digunakan untuk perusahaan besar atau website begitu. Nah, biasanya kalau kita buka Google, pasti IP-nya bakalan berbeda-beda. Nah, itu merupakan satu jenis dari IP public. Lalu yang terakhir ada yang namanya IP private. IP private sendiri itu biasanya per device ada sendiri, atau private IP itu bisa kita tentuin sendiri. Jadi kita mau IP-nya berapa, itu dari kita sendiri. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi network network? Boleh feedbacknya teman-teman? Ada yang lain? Oh, iya. Silakan Pak Asep untuk menyalakan mikrofonnya. Izin bertanya, Silakan Pak. itu kenapa kalau di jaringan itu masih kadang suka ke-hack ya, kayak misalnya kita pakai IndiHome misalnya, tapi password-nya masih suka kelihatan sama orang-orang sekitar sehingga kita harus meresetnya kayak gitu, Mas. Nah, itu cara penanggulangannya gimana ya gitu ya? Terima kasih. Sudah jelas pertanyaannya? Gimana? Saya jawab ini. Boleh, silakan. Jadi tadi Pak siapa tadi? Pak Asep. Pak Asep bertanya tentang kenapa kalau pas kita ada WiFi passwordnya suka kesebar, gitu ya. Salah satunya itu karena ketika kita connect atau misalkan dari Pak Asep ini dia beliau connect ke ngonekin HP temennya atau laptop temennya. Nah itu dari laptop itu bisa kita show password. Jadi setiap kita konekin dari WiFi WiFi ini itu dia bisa show the password dari device yang udah kita konekin. Jadi saya punya hotspot, terus saya masukin hotspot ini ke HP-nya Adit misalnya. Nah dari HP-nya Adit ini dia bisa melihat passwordnya. Jadi mungkin kenapa itu kesebar passwordnya, mungkin salah satu faktor dari kesebaran itu dikarenakan saling merantai. Ini tanya sini, jadi itu saatnya. Kalau untuk misalkan selain faktor itu juga bisa ada faktor brute force atau yang bisa dibilang dia kayak maksa masuk atau nebak-nebak passwordnya seperti itu, Asep. Apakah sudah jelas Pak Asep? Iya, penanggulangannya gimana tadi ya? Penanggulangan. Untuk penanggulangannya mungkin WiFi itu bisa kita kasih passwordnya untuk orang-orang yang terpercaya saja.
Misalkan jangan kasih password ke anak-anak saya yang di depan rumah nih. Di depan rumah ada, masukin passwordnya dong, kayak wifi-an. Nah, mungkin itu bisa dihindari dikarenakan dashboard itu bisa menyebar dari satu handphone dari satu user ke user lainnya. Seperti itu, Pak Asep. Gimana, Pak Asep? Ya, terima kasih ya. Silakan dilanjut. Ya Mas, untuk IT yang publik, itu apakah ada lokasi khusus untuk masing-masing negara? Kan namanya publik kan biasanya umum ya, kita bisa akses dari mana aja. Apakah ada lokasi khusus misalnya untuk Indonesia itu dari range berapa ke berapa, atau misalnya dari Singapura itu dari berapa ke berapa, ada itu nggak? Untuk range-nya sendiri itu ada. Dan itu bisa Per region ada region region itu Asia, Amerika, Eropa. Untuk publik, Bukan per negara. dia seperti kayak ada namanya itu APNIC untuk Indonesia. Dia ada region itu, jadi dia poolnya, IP poolnya atau IP yang disebarkan itu dikelompokkan untuk satu negara subnetnya. Jadi bukan IP misalkan IP misalkan IP 192.168.100.1 misalkan. Nah, misalkan titik 1 buat Amerika, titik 2 buat misalkan di Asia gitu ya, misalkan benua Asia gitu. Nah, bukan seperti itu. Jadinya ada dari satu pusatnya itu dia memberikan IP per regionnya itu benua, jadi bukan negara. Nah, jadi dari region itu dia ada lagi pengelolanya yang nama tuh APNIC untuk Asia. Jadi gitu. Jadi dari region itu APNIC itu untuk negara-negara Asia dibagi lagi di subnet. Jadinya slash 24 karena slash 24 itu ada 254 host atau IP yang bisa digunakan. Nah, dari 254 host itu nanti bisa dipecah-pecah lagi, diperankan. Jadi ada lagi. Gitu. Terima kasih sudah terjawab, Pak. Oke, silakan dilanjut. Oke. Tadi dengan internet fundamental dengan Adit, mungkin sekarang kita lanjut untuk ke super dasar dalam jaringan internet, mau itu di company, mau itu di sekolah, atau bahkan di perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sini saya bakalan ngebahas tentang fundamental atau dasarnya dari security ini untuk menjaga keamanan atau menjaga data perusahaan yang ada di perusahaan kita. Oke. Nah, di sini saya pengen nanya dulu awal ya, tanya dulu apa sih itu SOC atau di sini ada kepanjangannya Security Operation Center. Ada yang tahu? Udah pernah dengar atau ibaratnya udah pernah berjibaku di SOC ini dari yang online? Jadi tim khusus buat mantau aktivitas security di jaringan. Oke, betul. Mas Doni bener ya? Ya. Mas Doni. Oke. Tadi Mas Doni bilang ini sebuah tim ya, tim buat mantau jaringan, betul. Ini sama kayak SOC itu sama kayak NOC atau Network Operation Center. Dia sama untuk kalau Network Operation Center NOC itu dia memantau traffic jaringan. Nah, kalau SOC ini dia memantau security dari sebuah topologi jaringan itu. Misalkan di sini di sebuah perusahaan, kita misalnya aja NTI. Nah, NTI ini dia mempunyai tim atau orang-orang yang membantu untuk menjaga keamanan dari data-data atau dari serangan-serangan hacker atau red team dari luar sana. Jadi SOC ini seperti tim atau organisasi
yang menjaga keamanan dari sebuah perusahaan atau organisasi itu. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, jadi nih, tim ini dia di perusahaan besar mempunyai tim yang harusnya tidak sedikit, harusnya banyak, karena FOC ini dia bekerja 24/7 atau ibaratkan jalan terus menerus. Karena kenapa? Karena kalau misalkan mati aja sejam, mati misalkan per behaviornya mati dari jam 12 sampai jam 1. Ketika celah itu diketahui oleh sang hacker atau sang red team, nah itu akan menjadi celah besar yang bisa digunakan untuk masuk ke dalam data perusahaan yang ada di suatu perusahaan itu. Jadi SOC ini dia harus bekerja selamanya atau bekerja terus menerus yang bisa disipkan, atau misalkan hari ini shift ini, besok shift itu, atau lebih persingkat lagi pagi shift si A, B, malam shift B, seperti itu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh SOC ini atau tim Security Operation Center ini? SOC ini dia lebih ke blue team atau defender dari sebuah perusahaan. Apa tujuannya dari SOC team ini? Jadi ada 3, yaitu CIA trade. Ini ada confidentiality atau kerahasiaan dari sebuah perusahaan itu atau data internal dari perusahaan itu. Kita ambil contoh data pegawai, data-data pegawai dari gaji, terus dari umur, keluarga, dan lain-lain. Nah, itu harus dijaga kerahasiaannya oleh perusahaan itu. Kenapa? Karena ketika si hacker atau red team ini dia bisa mendapatkan atau masuk ke mendapatkan data-data itu, hal-hal yang buruk akan terjadi ke perusahaan itu. Seperti contohnya penyalahgunaan data, atau yang lebih buruknya lagi bisa mengambil uang dari rekening si orang itu. Dan juga di sini, nah, belum. Ada integritas yang harus dijaga di data itu, dan juga ketersediaan. Kalau misalkan kita bekerja di satu organisasi kayak rumah sakit atau universitas, itu ada aplikasi atau hal yang bisa kita akses yang itu 24/7 atau selamanya kita akses. Seperti Bank BSI, nah itu aplikasi dari BSI itu yang kita harusnya selamanya bisa akses. Jadinya ketersediaan itu tidak boleh putus. Nah, inilah gimana kerjanya SOC ini atau tim security operation ini untuk menjaga dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari suatu perusahaan itu. Jelas? Ini dari apa itu SOC? Jelas. Ada yang ditanyakan dari tim online tentang apa itu SOC dulu? Belum ada seperti. Belum ada. Lanjut lagi. Tapi kenapa sih itu SOC? Kenapa harus SOC yang dipakai? Karena serangan dari luar itu nggak menentu. Ada itu DDoS, ada itu phishing, ada trojan, malware, ransomware, yang itu bisa menyerang perusahaan kita atau organisasi kita kapan saja. Makanya tadi kenapa SOC itu 24/7 atau selamanya bekerja terus. Dia harus kita pantau terus, harus kita lihat terus apakah ada log-log yang mencurigakan. Seperti ketika ada orang yang coba brute force ke perusahaan kita atau masuk ke data internal kita. Nah, di situ tim SOC atau nanti ada tim layer 1 itu dia yang memeriksa log ini mencurigakan apa enggak. Apa log ini
behavior-nya sama seperti behavior perusahaan kita atau enggak gitu. Kalau brute force itu dia lock-nya akan ada terus-menerus, karena brute force itu memaksa atau mencoba dari sekian banyak password dimasukkan. Jadi bakal ada lock yang terjadi terus berulang-ulang di waktu yang bersamaan, hampir bersamaan. Jadi disitulah tim SOC akan bertindak. Nah, contoh contoh hacker yang ada di kasus kita di Indonesia mungkin di sini ada yang terkenal itu ada Pusat Data Nasional yang kemarin tahun 2024 di bulan Juni itu terkena ransomware. Hampir di sini ada data 282 data pemerintah dan data-data daerah yang terdampak. Di sini ada 800 data pendaftar TP kuliah dilaporkan hilang permanen. Gimana nggak, maksudnya gimana nggak warni atau gimana nggak penting gitu data-data pendaftar kuliah loh, yang itu bisa menjadikan Indonesia ini mundur, karena ketika data-data kuliah atau paspor dari orang Indonesia hilang, itu pengumpulan data kembali itu akan terjadi konfidensial atau terjadi ketabrakan, karena warga Indonesia aja sudah banyak gitu. Untuk mengumpulkan data kembali dari data Indonesia itu akan membutuhkan waktu yang relatif agak lama, seperti itu. Jadi dan itulah yang harus kita jaga atau kita lindungi dari pihak-pihak tim atau pihak-pihak hacker. Dan juga ada Inafis Polri atau pertanyaan hacking, data sidik jari yang biasanya kita masukkan ketika mendaftarkan diri kita untuk mendapatkan KTP. Nah itu yang krusial itu, karena ibaratkan data kita sudah didapatkan oleh hacker, handphone pun kita tidak aman gitu ya, karena handphone udah pakai sidik jari, makanya itu di bank-bank udah pakai sidik jari untuk masuknya. Nah juga ada kasus Bank BSI, kasus yang kemarin Bank BSI kena ransomware. Banyak duit kita ada sekitar misalkan 100 juta atau 500 juta yang data duit kita itu bisa hilang dan bisa lenyap kapan saja kalau tim dari security BSI ini tidak cermat atau tidak memberikan peringatan lebih untuk serangan-serangan hacker di luar sana. Jadi SOC inilah yang menurut saya salah satu yang penting dari sebuah perusahaan yang perusahaan startup atau perusahaan gede, bahkan pemerintah Indonesia aja yang harusnya SOC ini yang harusnya orang-orang dari tim security ini yang harusnya udah pro atau udah hebat ya. Jadi kita harus membuat sumber daya manusia kita di Indonesia ini betul-betul berkembang atau bisa lebih wawasannya lebih tinggi gitu ya. Lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang, SOC ini sekitar ada 4 layer atau 4 tahapan yang tim orang yang harus dilalui. Yang pertama itu di first tier atau monitoring and alert. Jadinya ketika ada log atau ada sesuatu yang janggal, misalkan ada perubahan data yang seharusnya itu data itu jadi perubahan atau percobaan masuk ke dalam data kita, ke dalam server kita yang itu bisa dibilang anomali. Jadinya yang seharusnya nggak masuk ini, sebenarnya nggak ada log di waktu ini. Nah, itulah first tier itu yang di situ yang memonitoring atau melihat ada anomali-anomali yang masuk ke pusat data kita. Setelah first tier ini dia melihat itu, dia akan memberikan alert ke second tier. Nah, di second tier inilah dianalisis sama dia. Apakah benar ini adalah hacker atau percobaan masuk yang sudah diperbolehkan, atau ini hanya
karyawan yang emang harus masuk atau diperbolehkan yang untuk masuk. Setelah dianalisis sama second tier, disitulah baru dilaporkan atau akan ditindaklanjuti dieksekusi oleh tier ketiga, tier itu trade hunter, gitu. Yang saya sebut trade hunter. Disinilah dieksekusinya mau diapakan orang ini atau gimana langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi ketika ada hacker bisa diblokir seluruh aksesnya atau bisa kita keep dulu, jadi tidak publik dulu untuk pusat data kita, gitu. Nah, ada juga tier yang lebih tinggi itu SOC manager. SOC manager inilah yang mengatur semua SOC tier dari 1, 2 sampai 3. Jadi berarti dia udah manajernya untuk tier 1, 2, 3. Itu. Oke. Nah, kapan SOC ini bekerja? Seperti tadi yang udah gue bilang, yang sudah saya bilang itu selamanya atau 24/7 yang dia akan jalan terus-menerus selama perusahaan kita itu jalan ya. Nah, di sini maksud saya kapan itu selamanya untuk memantau pergerakan yang harusnya tidak ada. Seperti tadi peretasan masuk, trojan, brute force, phishing, dan malware dan malware. Itu harus bekerja 7 kali 24 jam. Nah, di mana SOC ini yang harusnya kita letakkan atau di mana saja yang harus ada SOC ini? Contoh implementasi SOC itu ada 3, yaitu on premise SOC atau SOC yang kita buat atau yang kita build di perusahaan secara fisik itu. Seperti kita punya server, itu data-data dari pegawai perusahaan kita. Nah, data itulah yang harus kita lindungi agar tidak kemasukan oleh pihak-pihak luar. Nah, itulah yang kita buat firewall atau kita buat chain, kita buat rule based access center itu di on-premise atau yang kita bisa bilang fisik lah. On-premise SOC ini SOC yang fisik yang ada di perusahaan kita. Namun ada juga SOC yang cloud atau dia ibaratkan software atau yang tidak fisik. Jadinya kita punya website rumah sakit itu harus kenapa harus ada cloud based SOC ini? Karena website rumah sakit itu dia sistemnya adalah si hacker ini dia bisa menyerang websitenya itu. Jadinya kan website ini tidak ada di fisik ya, maksudnya di dunia maya, di internet. Nah, website inilah yang kita jaga atau lognya bisa kita lihat di aplikasi seperti kayak Cloudflare atau hostingan dari web hosting yang ada di sekarang, yang ada di dunia sekarang. Nah, ada juga varian 3 yaitu hybrid SOC atau yang di keduanya ada. Jadinya kita kayak perusahaan BSI atau rumah sakit itu pasti ada websitenya dan juga ada data-data internal yang harus jaga, data-data dokter, data pegawainya, dan data pasien yang sangat penting yang harus dijaga. Nah, hybrid inilah keduanya dilakukan, yaitu penjagaan untuk websitenya dan juga penjagaan untuk data-data on-premise-nya. Nah, itu. Nah, tempat untuk implementasi SOC itu ada lembaga pemerintah yang harus dijaga, seperti Inavis, Kominfo, terus ada BIAS dan sebagai Badan Intelijen Negara yang harus SOC-nya harus kuat, karena itulah lembaga pemerintah, karena mungkin serangannya nggak hanya dalam negeri, tapi serangannya udah internasional yang harus dijaga sangat ketat. Satuan pendidikan juga penting karena seperti di Universitas Indonesia atau UI itu yang mahasiswanya udah banyak dan mahasiswanya udah pinter-pinter gitu ya.
Kalau ketika data mereka hilang di internet, nah itu yang akan susah untuk melanjutkan studi. Misalkan mahasiswa S1 data-datanya hilang atau dia seperti tidak pernah kuliah di UI. Nah, untuk melanjutkan studi S2 luar negeri atau lanjut ke universitas lainnya itu akan susah karena datanya sudah hilang, udah nggak ada. Ibarat kata dia nggak pernah untuk kuliah di universitas itu. Begitu juga dengan IDN atau STEAM, Sekolah Intelijen Negara, yang pernah penting untuk menjaga data-data dari bulan itu. Juga perusahaan besar seperti bank atau lembaga e-solution atau lembaga provider seperti Telkom Indonesia itu juga penting karena data-data dari klien, data-data dari perusahaan CEO, manajer, karyawan-karyawan lainnya itu harus dijaga. Jadi nggak boleh sampai data itu bocor ke pihak ketiga atau pihak yang seharusnya tidak tahu data-data itu. Nah, siapa aja yang harus melakukan SOC ini atau Security Operation Center? Siapa sih yang harus melakukan? Ada di sini tier analis yang tadi tier SOC itu tier 1, 2, 3 yaitu pasti harus melakukan SOC ini. Nah, dan juga manajer juga dan IT staff dan user. Jadinya SOC ini nggak hanya dilakukan untuk orang-orang IT doang di perusahaan itu atau orang-orang komputer doang. Baik itu HRD, baik itu manajer, baik itu employee, itu juga harus melakukan SOC ini atau menjaga kestabilan data dari perusahaan itu. Karena kita menghindari itu ada namanya human error. Jadi ketika employee itu punya email perusahaan, nah itu email perusahaan akan tersambung ke tersambung ke jaringan perusahaan itu. Ketika si hacker ini dia punya email perusahaan, dia akan bisa busuk-busuk mencari kemana ini data-datanya. Jadi dia bisa mencari, bahkan bisa mencuri data itu diambil dan bisa diperjualbelikan di internet, di dunia maya ini. Jadinya siapapun di perusahaan itu yang tergabung ke dalam satu perusahaan itu harus menjaga data-data atau menjaga kestabilan keamanan dari perusahaan itu. Bahkan mohon maaf, OB pun sebenarnya harus karena dia termasuk ke dalam perusahaan itu. Ya. Jadi ini orang-orang yang harus melakukan ekspos ini. Nah, cara kerja ekspos ini atau gimana sih workflow-nya dari ekspos ini? Nah, inilah pertama ekspos ini atau kejadian ini akan dimonitoring oleh tier analis satu tadi, dimonitoring. Setelah dimonitoring itu dia akan dideteksi apakah ini benar dari serangan hacker atau tidak oleh tier 2 dari SOC analis. Dan juga akhirnya dianalisis apakah ini sangat berbahaya yang harus ditangani dengan krusial. Nah, setelah dapat jawaban dari analisis itu akan direspon oleh pihak threat hunter yang tadi, yang tier 3 itu direspon, dan direspon itu akan di-reporting untuk kita belajar ke depannya gimana caranya agar kita tidak kebobolan lagi atau keserang lagi. Kalau beneran itu keserang, jadi di reporting itu. Atau reporting juga bisa kalau misalkan gagal serangan itu akan mendapatkan pengetahuan dari pihak perusahaan sendiri agar tidak terjadi kasus yang sama. Gitu ya. Oke, di sini kita mau ada simulasi phishing ya. Simulasi phishing, gimana sih cara kerja phishing itu? Di sini mau Kak bisa Bisa. sebentar ya. Hmm.
Sama nggak ini? PPT ini tampilnya? Tidak. Ini udah masuk caps nih. Udah. Sambil share screen. Boleh dimatiin. Oke ini. Boleh? Oke, Bapak dan Ibu, di sini kita akan menjelaskan bagaimana phishing itu dibuat dan bagaimana phishing itu berjalan sampai diterima oleh klien dan bagaimana si klien bisa terbobol data-datanya ke yang buat phishingnya. Nah, di sini saya menggunakan Termux atau terminal Linux yang ada di Android untuk membuat script dari phishing-nya ini. Nah, di phishing kali ini, di sini saya membuat semacam tampilan login Google untuk yang akan dikirimkan ke klien atau korbannya. Nah, di sini saya menggunakan Termux-nya untuk meng-create phishing tampilan Google-nya dan meng-advertise-nya di ngrok untuk membuat IP public atau semacam domain agar semua orang bisa mengakses phishing tersebut. Setelah kita di-create ini, korban akan memasukkan contoh email atau password-nya untuk datanya akan dikirimkan kepada yang membuat script tersebut atau yang membuat phishing tersebut. Di sini saya akan coba memasukkan contoh email atau password yang akan saya masukkan ke dalam script tersebut. Nah, di sini akan saya contohkan untuk memasukkan email dan password. Di sini ketika kita memencet selanjutnya, dia akan masuk ke tampilan Google biasa. Jadi benar-benar clear, korban tidak akan mengetahuinya apakah itu dari phishing ataupun dari original dari Google. Dan di sini otomatis domainnya akan berubah menjadi Google yang ori. Dan datanya akan masuk di Linux bahwa ada kiriman dari korban atau ada feedback dari korban yang telah mengisi email tersebut. Dan di sini akan ada result dari email yang ada di terminal Linux bahwa di sini kita telah menerima ada yang mengakses dan ada yang mengisi nih. Nah, setelah dia sudah memberi tahu resultnya, di sini kita bisa cek di Gmail. Nah, di Gmail tersebut dia akan mengirimkan datanya tersebut di sini. Nah, di sini akan ketahuan email dan passwordnya yang korban telah isi. Dan di sini dia juga memberikan detail device
dan Android berapa yang sudah device yang digunakan. Dan untuk OS-nya terbaca Linux karena di sini tadi kita menggunakan Termux untuk menjalankan skripnya. Dan di sini juga ada browser yang tadi kita gunakan untuk isi dan terbaca juga IP address dari HP tersebut. Nah, maka dari itu kenapa phishing itu sangat berbahaya? Ya karena phishing-nya itu kita benar-benar contohnya sekarang tuh ada yang beredar surat undangan pernikahan. Nah, itu berbentuk aplikasi. Nah, itu berjalan ketika si korban menjalankan aplikasi tersebut, dia akan meminta akses semua dari HP tersebut, dari SMS, foto, dan lain-lain. Nah, dari situ kita bisa mengambil seperti data rekening yang akan dikirimkan oleh SMS, kode login, dan sebagainya. Oke, mungkin saya akan kembalikan ke Vika. Jadi itulah salah satu bahayanya dari phishing itu. Karena email saja bisa didapatkan dengan mudah. Dan itu tidak terdeteksi oleh kita yang sebagai korbannya. Seperti tadi yang dilihatkan dari domain yang awalnya phishing itu berubah tiba-tiba ke domain yang asli atau domain dari Google-nya. Di atas ini, ya bagaimana? Nah, ini dari domainnya ini udah benar .mygoogle.com, myaccount.google.com. Jadi salah satu solusinya atau gimana caranya biar kita bisa mengidentifikasi apakah ini benar-benar websitenya atau bukan. Itu salah satunya kita lihat dari domainnya. Nah, dari domainnya ini yang domain phishing itu pasti akan berbeda. Ada yang domain phishing. Nah, domain phishing-nya dia akan bukan domain dari Google-nya itu. Jadi salah satu identifikasinya itu adalah kita lihat domainnya. Apakah domainnya sama? Misalkan Instagram. Nah, sini. Dia domainnya bukan google.com. Walaupun tampilannya Google, login Google, tapi domainnya bukan Google. Nah, inilah yang bisa kita sebagai korban atau sebagai user yang bisa kita menjaga-jaga atau kita bisa pencegahan agar tidak terkena phishing. Jadi by case itu saya juga pernah kena phishing. Nah itu kena phishing, untungnya phishing itu bukan akun-akun yang besar, itu akun Gmail saya yang kecil, yang bahkan akun small. Nah itu dia kena phishing dan emailnya sekarang udah keambil keluar, udah nggak tahu kemana, passwordnya sudah nggak tahu, lokasinya tadi saya lihat dia di Rusia. Jadi orang Rusia yang melakukan phishing itu karena biasanya domainnya itu misalkan mygoogle.com. Nah, Google-nya ini O-nya itu jadi 0. Padahal gitu doang, jadi 0 doang. Jadi G 0 O G L E. Nah, cuma beda 0 sama O doang. Itu bisa jadi itu bukan akun aslinya. Jadi mohon bisa diperhatikan dengan jelas ini linknya benar apa enggak. Linknya apa? Seperti tadi kasus undangan itu malah .apk formatnya. Harusnya kasus undangan itu antara Google .pdf atau docs atau link-link dari website link. Jadi kalau misalkan .apk itu aplikasi yang harus yang diinstal yang untuk meminta penginstalan itu seharusnya diperhatikan lagi apakah benar ini linknya atau bukan. Jadi awareness itulah yang harus kita dapatkan di setiap orang. Oke. Itu materi dari SOS atau materi dari security yang kita jelaskan. Sekarang ada sedikit quiz yang bakal ikutin quizzes ya. Kita melalui quizzes mungkin bisa diakses quizesnya. Dari situ.
Ini untuk kode dari bisnisnya atau bisa scan. Tapi ini yang di itu ada berapa sih? 16 nih. Sekarang. Berarti yang sini ada Bilang aja gitu 2 menit lagi. Oke. Oke, mungkin untuk waktu join sekitar 2 menit lagi ya, agar buang-buang banyak waktu. Ke sini. Sini dari sini. Oh, gitu. Udah. Iya. Apa? Mancing. Iya udah nggak apa-apa Pak. Teman-teman mohon menggunakan nama asli ya, atau misalkan kalau pengen pakai nama palsu, nanti kalau menang identitasnya harus diberikan ke kami untuk klaim hadiahnya. Ya teman-teman. Ayo mancing.
1 menit lagi untuk waktu join Quiziznya, teman-teman. Oke. Ini sebut ini ya. Kita hitung mundur aja biar pada masuk. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pas 16. Oke. Selanjutnya kita mulai untuk kuisnya. Soalnya matematika ya? Iya. Oke. Dari Salah ya? dari untuk soal matematika. Oke, mungkin kita akhir dulu bentar. Kita ganti soal dulu, kita akhir dulu. Ya ini emang beberapa soal matematika gitu. Bentar. Makan Mas. Enggak. Oh iya, makasih Mas ya. Kok bisa beda? Ini udah isi semua ya? Hujan deras ya Pak. Saya nggak masuk 2 hari kemarin. Hari Senin Sabtu. Kemarin seminar.
Oh, udah benar, Kak. Bener ya? Ayo kan. Oke. Sorry ya. Teman-teman. Mau teman-teman tadi salah untuk ini ya. It's okay. Sengaja kan tadi melatih fokus. Iya, berarti yang juara 1 tadi tuh fokusnya bagus tuh. Oh, iya. Terjawab padahal. Heeh. Memang. Utamanya kita seperti yang Mas Raja bilang ya, kalau nggak nama asli, kalau nggak inisial. Makin aneh nih nama-namanya. Oh, kalau namanya yang ini kita konfirmasi aja soalnya juara 1 dan 3-nya nggak ada hadiah. Kalau namanya tidak tahu, nanti konfirmasi mungkin ke Mas Raja atau gimana. Boleh. Yang online misalnya bisa dibagikan ketika ada datang ke sini. 15 nih, cuy. Mungkin itu mundur aja lagi. Oke. Kita hitung mundur aja untuk masuk pesertanya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita mulai untuk suara. Jadi hampir selesai semua ya.
Nggak ada yang di sini dia orang. Kayaknya nggak ada yang di sini orang. Top 3. Di luar semua ya, sekarang ya. Yang top 3 ada di sini di ruangan ini. Nggak ada. Oh, belum. Ada yang berbeda. Itu si Z strike 16 tuh. Bisa lagi nggak hacking? Kalau udah ya teman-teman. Kalau emang nggak menang, tambah aja teman-teman. Kan udah mencoba. Nggak selalu harus menang ya teman-teman. Kasih rezeki yang lain. Wih, di sini Z kebalap sama Cecep Cimol. Z jadi posisi kedua. Ini lebih menegangkan ya teman-teman dari nonton F1. Kayak udah semua ya? Ini ya, Oh, belum. Nah, udah semua ya? Oke. Yang top 3 ada yang di sini? Macam. Oh, nomor 1. Oke. Maaf, sebelumnya Mas Retra. Mas Retra. Oke, berarti Mas Retra ya, Mas. Untuk ini yang Z sama Piasda ini di luar ya? Iya. Yang ini di sini, dari sini ya. Oke, untuk buat yang username-nya Z sama Riasda ini mungkin nanti bisa konfirmasi ke Kak Raja untuk ngambil hadiahnya ya. Jadi nanti konfirmasi bener kan nih, di screenshot dulu mungkin yang ini yang Z sama Riasda ini di screenshot ya, buat pembuktian bahwa itu dia, bahwa itu kamu yang masnya yang ngelakuin gitu, masnya yang tidak ini. Oke, untuk atas nama Quizis Z dan Mas Riftan nih kayaknya ya, nomor 3 Riftan Riasdi. Nanti boleh chat saya untuk confirm SS Quizisnya dan nanti mengambil di ruang HC. Itu peringkat 5. Ada berapa nggak tahu. Kak Cecek ya, kasih saya oke, mohon maaf adanya tuh ini emang yang ada ya iya ininya lah iya mungkin bisa foto ya saya nanti gimana dari mana ya ini ada sana nih udah ngabaikan ya ini Mas Cecek itu Mas Cecek ya Cecek saya dulu oke 1, 2, 3. Teman-teman yang belum menang jangan rage quit dulu ya. Isi survei kepuasan habis ini. Tunggu dulu teman-teman, jangan keluar dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita ucapin congratulations buat Cecep Cimol atau Mas Retra, Mas Z yang masih anonymous, dan juga Mas Riftan yang berada di urutan ketiga. Ini dia pemenang F1 Network Fundamentals pada hari ini, teman-teman. Silakan di take over lagi, Mas Zulfikar. Oke. Untuk tadi jadi seni kita diakhiri oleh dengan quiz tadi yang tadi dibilangkan oleh Kak username Cecep Cimol ya. Mas Retra ya, dengan nama asli Mas Retra. Bilangkan dan tadi dengan username Z sama Riasday. Oke, mungkin di sini dari pihak NT-nya ada ini ya, apa? Survei kepuasan. Oke. Jadi kepada untuk seluruh karyawan dan peserta bisa ditutup terlebih dahulu aktivitas kita pada posting kali ini, yaitu bisa diakses barcode sini dan atau akses link di bawah ini. Survei kepuasan dan fundamental.
Mas, nanti kamu dokumentasi foto bareng. Oke teman-teman, boleh di-scan dulu barcode-nya dan diisi selama 3 menit. Silakan diisi terlebih dahulu terkait dengan experience teman-teman mengikuti sharing session Network Fundamentals yang dibawakan oleh teman-teman dari SMK IDN Bogor. Oh, Boarding School Bogor. Oke, sambil mengisi teman-teman, saya himbau setelah ini kita akan dokumentasi. Untuk teman-teman yang join melalui Teams, mohon untuk siap-siap untuk menyalakan kamera setelah sesi survei kepuasan ini untuk melengkapi dokumentasi yang akan didokumentasikan oleh teman-teman dari tim IDN. Satu menit lagi waktu untuk mengisi survei kepuasannya, teman-teman. Silakan dilengkapi buat yang belum. Oh iya, oh bisa. Butuh berapa orang? Satu aja. Kalian perlu data ini nggak? Survei kepuasan? Boleh. Berarti ntar saya olah dulu ya. Apanya? Oh, berarti nggak apa-apa, nanti aku sharingnya yang udah jadi aja. Udah diolah. Oke teman-teman, waktu pengisian sudah selesai. Tim IDN apakah sudah ready? Ya. Oke. Jadi Boleh teman-teman yang di Teams untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Yuk, ada Mas Riftan, Mas Yohan, Shimanjiro and Friends, Nabila, Kak Wardah, Mas Amrul, Mas Wiki, Mas Niko, Pak Yus. Boleh dinyalakan kameranya. Sabar Mas Zahri, jangan dipegang dulu, pegel nanti. Sabar. Ini tadi yang nama username-nya Z tuh Mas Zahri ternyata teman-teman. Nah, oke. Dimegang gitu. Guys, sabar guys. Belum guys, jangan gaya dulu, ntar pegel.
Tapi nggak kelihatan sih di sini. Belum kan? Jadi nanti ini saya ini. Oh iya, iya. Nah, sekarang aja nggak apa. Oke, teman-teman boleh berpose ria. Ini aja sih, iya. Ini aja. Iya. View-nya nggak bisa lebih banyak ya? Bisa. Itu select max gallery size bisa. Nah, itu nggak bisa. 16 juga. Oh, nah, segini cukup. Oke, boleh dipimpin 3, 2, 1-nya? Nah, mungkin untuk yang di sini bisa merapat ke sini. Jadi biar Ayo. kena semua nanti dari sini. Foto ada yang beli online. Nah, mau di situ sih. Mencetnya pakai apa? Nanti ada lagi yang ini ya. Oh iya, timer apa? Yang ini. Kelihatan di dalam. Berarti maksudnya atas sini. Di pinggir itu kelihatan kok. Iya. Nah, itu view-nya itu. Ini masih ini kelihatan nggak sih? Enggak, Bapak. Kalau lagi kelihatan. View-nya sampai ke sini. View-nya sampai ke sini. Oke. Tadi ada. Sini dong. Kelihatan. Nanti di sebelahnya ini kapatan ini. Cetaknya. Kata sebutin 9, 8, 7, 6. Mas Dari, rekam lagi Mas Dari. 3. Sekali lagi ya, gaya kan gaya bebas. Boleh, gaya bebas sekarang. Oke ya. 9. Gaya apa nih Mas? Gaya bebas 7. Bebas. Peace boleh peace. Semangat boleh. Atau materi ada logo ini enggak? Gak ada. Ada handset gitu? Gak ada. Oke, terima kasih. Belum dibikin. Next project. Pelan-pelan ya guys. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali teman-teman yang ada di offline dan juga teman-teman yang ada di online. Terima kasih ya untuk on cam ya. Di sini dari teman-teman IDN mungkin mau menutup sesinya terlebih dahulu. Oke, sekarang. Oke, jadi sekian yang dapat kami sampaikan pada IDN Goes to Company Class pada kali ini. Dan kami mohon maaf kepada peserta offline dan juga peserta online yang ada di Google dan di Microsoft Teams pada kali ini. Jika kami ada kesalahan dalam penyampaian materi atau mungkin penjelasan yang kurang jelas dan lain-lainnya, itu merupakan kesalahan dari kami masing-masing dan insya Allah akan kami perbaiki untuk next project depan. Baik, saya juga berterima kasih kepada Mas Raja yang sudah membantu menjembatani untuk acara sharing session pada kali ini, dan juga berterima kasih kepada seluruh peserta offline dan juga online yang sudah mau menyempatkan waktu dan menyempatkan dirinya untuk hadir pada sharing session kali ini. Saya Arif Latif, mewakili seluruh peserta members tim IDN Goes to Company Teaching pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kembali saya ambil alih. Kita tepuk tangan dulu semuanya buat tim IDN. Seru banget ya kita belajar dari network fundamentals dari teman-teman IDN, mulai dari IP, kemudian SOC, juga ada tadi simulasi apabila kita mengklik link phishing teman-teman. Nah itulah sebanyak-banyaknya informasi dari tim IDN, semoga bisa kita ambil pelajarannya dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili tim NTI juga. Terima kasih kepada teman-teman dari tim IDN sudah bekerja sama dengan NTI untuk berbagi informasi, knowledge juga, dan membuka sesi diskusi pada hari ini. Saya Muhammad Raja, bagian dari tim People Development, Divisi Human Capital, pamit undur diri. Kita berdoa terlebih dahulu teman-teman sebelum menutup acara pada hari ini. Berdoa, dipersilakan.
Berdoa tidak akan pernah selesai. Siapa kita? Kita NTI, kita bersama sukses, sukses, sukses. Baik, pergi kultur membawa batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Yeay, congrats teman-teman. Terima kasih teman-teman.